Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal Syariah Supervisory Board Maqasid Syariah and Accounting Based Performance Evidence from Indonesia atau Dewan Pengawas Syariah, Maqasid Syariah dan Kinerja Berbasis Akuntansi Bukti dari Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Wahyu Iksan Nugroho, NIM B 201900147. Yang kedua ada Marcella Ananda, NIM B 201900148. Dan yang ketiga ada Ninda Dewi Lubitasari, NIM B 200190149. Oke, yang pertama, judul dari jurnal yaitu Syariah Supervisory Board Maqasid Syariah and Accounting Based Performance Evidence from Indonesia. Sumber jurnal, Jurnal Internasional Monetary Economics and Finance. Halaman 1-19 halaman, untuk tahun terbitnya itu tahun 2022. Dan untuk penulisnya sendiri ada Hasan Mukibet. Yang kedua ada Dodi Setiawan. Yang ketiga ada Rahmawati. Yang keempat ada Mahameru Rosi Rahmatullah, dan yang kelima ada Warsina. Selanjutnya latar belakang. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan. Operasional lembaga keuangan syariah perlu memenuhi prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. IAI 2017. Oleh karena itu, bank syariah dilarang melakukan transaksi curang, menambah bunga, boror, maisir, serta produksi, distribusi, dan penjualan produk terlarang. Artinya, terdapat perbedaan antara bank syariah dan non-syariah, baik dari segi filosofi maupun operasionalnya. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua bank yang menimbulkan perdebatan yang signifikan menurut dari Dar dan Perseli tahun 2000, Hanifah dan Hudayb tahun 2010, Kamla 2009, Han 2010, Dasuki dan Abu Zaid tahun 2007. Kesimpulan ini diambil karena rendahnya penggunaan pembiayaan berbasis ekuitas mudharabah dan musyarakah kontrak. Pembiayaan berbasis ekuitas sesuai dengan Islam karena menempatkan tanggung jawab yang besar pada keadilan sosial, distribusi pendapatan, dan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan berbasis ekuitas juga dianggap sebagai produk spiritual. Tujuan bank syariah dari falah, kemenangan di dunia dan akhirat untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Niswatin et al. Tahun 2004, para sarjana menemukan bahwa kinerja lebih dominan dan mengarah pada profitabilitas. Dan karenanya terjadi pergeseran. Praktik perbankan syariah yang mengejar keuntungan ini dianggap tidak sesuai dengan Islam di bawah falah, yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kriteria pengambilan keputusan dalam Islam adalah memenuhi kewajiban kepada Allah, kewajiban masyarakat, dan kepentingan pribadi. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari Maqasid Syariah Index dan atribut Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja akuntansi. Hipotesis penelitian. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut. Hipotesis pertama itu jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis akuntansi. Hipotesis kedua, frekuensi pertemuan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis akuntansi. Hipotesis ketiga, rata-rata rasio kehadiran rapat DPS meningkatkan kinerja berdasarkan indeks Maqasid Syariah dan profitabilitas. Hipotesis keempat, masa jabatan SSB berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis akuntansi. Hipotesis kelima, SSB dengan keahlian
Di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis akuntansi. Hipotesis keenam, keanggotaan SSB berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis akuntansi. Hipotesis ketujuh, indeks maqasid syariah berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis akuntansi. Metode penelitian. Penelitian ini memperoleh data dari 12 bank syariah di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018 dengan menggunakan metode purposive sampling, mengecualikan bank yang tidak melaporkan biaya pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi. Selain itu, metode regresi data panel dan menggunakan model regresi efek acak dan data keseimbangan digunakan untuk analisisnya. Data dikumpulkan secara manual dari laporan tahunan yang telah diterbitkan oleh masing-masing bank. Model pendekatan random effect digunakan dalam analisis data. Peneliti melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolonialitas. Pengujian normalitas menggunakan skor Jarque-Bera. Uji multikolonialitas antar variabel dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi dan variance inflation factor. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan ROA pada kebijakan bank dengan memiliki SBB sebanyak 3 orang. Indikasi kedua dari hasil tersebut adalah keberadaan 3 DPS dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan nasabah karena pengawasan bank yang lebih efektif. Namun, peningkatan kepercayaan ini tidak membenarkan biaya tambahan karena peningkatan jumlah SBB. Oleh karena itu, analisis manfaat dan biaya ini harus menjadi pertimbangan bank dalam menentukan jumlah SSB. Hasil juga menunjukkan bahwa jumlah pertemuan tidak berpengaruh terhadap ROA. Rapat DPS yang dilakukan untuk memberikan jasa kepada direksi tidak berdampak positif terhadap profitabilitas bank. Hasil kami menunjukkan bahwa tingkat kehadiran pada pertemuan SSB tidak mempengaruhi profitabilitas. Yang keempat, hasil kami juga menunjukkan bahwa latar belakang dan tingkat pendidikan SSB tidak mempengaruhi profitabilitas. Yang kelima, tidak satupun dari atribut SSB, faktor yang meningkatkan kinerja akuntansi telah terbukti mempengaruhi kinerja. Bukti ini memungkinkan SSB untuk meningkatkan kinerja bank, bahwa peran DPS tidak berhubungan langsung dengan profitabilitas bank. Yang keenam, kepatuhan bank terhadap maqasid syariah berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sesuai dengan proporsi kami bahwa bank syariah dengan kepatuhan tinggi pada maqasid syariah akan meningkatkan kinerja akuntansi. Kesimpulan, studi ini memberikan bukti kepatuhan bank terhadap maqasid syariah dan DPS diukur dengan menggunakan atribut jumlah anggota, jumlah rapat, masa jabatan, kehadiran rapat, lintas keanggotaan, keahlian, dan tingkat pendidikan, serta pengaruh terhadap kinerja akuntansi bank. Mengidentifikasi bahwa semua atribut SSB tidak mempengaruhi kinerja akuntansi, diukur dengan ROE dan NOM. Mengukur kinerja akuntansi disesuaikan dengan jenis usaha dan menunjukkan bukti yang sama bahwa SSB tidak mempengaruhi kinerja akuntansi. Kepatuhan dengan maqasid syariah terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja akuntansi. Maqasid syariah dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat melalui perlindungan iman, akal, diri, keturunan, dan harta benda. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.